Daripada Mas Sangki kok di Bolae, mending masuk ke Ya pesantren. itu Bahasanya itu begitu. bahasanya. Ada juga mak kampi kok di boleh tuh mas pesantren gitu. Gara-gara Yang tahfiz, tahu nggak tahfiz? kenapa masalah tahfiz? Nggak mau botak saya. Nah, mau botak. Nah, kalau masalah hukuman, ada nggak hukuman yang paling wow, berat sekali buat kita, buat ente? Perbaiki niat aja dulu. Pas saya sampai sana, itu ada tertulis di Darul Hufat apa yang kamu cari. Cek Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi memberitahukan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan cara nge-like, subscribe, share, and comment. Hari ini kita bersama narasumber yang ganteng sangat asik. Thank you. Ganteng sangat. Nah, seorang yang gemuk, badannya bagus, sispek. Oke, telah bersama kami siapa ya? Muhammad Aslam. Ya. Aslam ya namanya? Ya, Muhammad Aslam. Muhammad Aslam, narasumber kita hari ini. Gimana kabar? Ya, Aslam. alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ya, saat banyak ini? sih kesibukan. Tapi tidak boleh disebutkan. Hah? Nggak boleh disebutkan. Nggak boleh disebutkan. Maksudnya, nggak boleh disibukkan. Banyak Kesibukan banyak, tapi Ya. nggak harus disibukkan dengan Iya, kesibukan tersebut. Iya. Oke ya. Kesibukan banyak, tapi nggak perlu Disibukkan. menyibukkan diri Iya. dengan kesibukan tersebut. Iya. Wis, Gitu. keren. Asal dari, kalau boleh tahu nih, asal dari mana? Asalnya sih dari Sulawesi. Tempatnya itu di Carima. Itu orang-orang bilang itu kalau dia bertanya, asal kamu dari mana? Carima. Carima. Jadi dia nanya saya, Carima. Cari mak. Cari mak. Cari Jadi mak. Saya dicari mak. Cari mak. Iya. Keren banget itu. Bahasa kampungnya. Bugis ya. Iya. Bahasa Bugis, podcast bahasa Bugis. Iya. Bisa ya bahasa Bugis ya. Jadi cari mak. Itu kesimpulan dari cari. Jadi Kayak menurut cari mak. ya dicari mak. Hah? Dicari mak. Oh. Sebelah mana itu cari mak? Itu tuh di depan sekolah. Jadi kalau saya ke sekolah itu saya hanya 2 langkah nyebrang jalanan. Jadi Nah, jelaskan dulu Carima di sebelah mananya Sulawesi gitu. Ya, Carimanya itu sebelahnya di Bone. Terus nyasar masuk terus ke Palatai. Palatai itu di Kahu. Kahu, Kabupaten Bone. Itu Palatai, masuk lagi terus ke Carima. Jadi itu Carima. Kalau dari Makassar orang? Kalau dari Makassar sih ke tikungan yang Camba, yang Camba itu. Jadi itu yang tikungan tajam kata orang-orang sih. Bagaimana anunya Carima? Loga-loganya? Ya. Saya lupa saya. Udah terpengaruh di sini soalnya. Berapa jam dari Makassar ke Carima? Sekitar berapa jam ya? 2 jam 3 jam lah kalau nggak salah. Oh, 3 jam. Ya. Naik? Itu naik pertama kalinya saya ke Makassar itu naik mobil. Dari Carima ke Makassar naik mobil. Ya, dari Carima ke Makassar itu naik mobil. Itu pertama kali saya selama hidup saya gitu. Palatai. Ya, Palatai itu mah orang itu kata-kata Bugis di kampung-kampung Bugis. Jadi Palatai ke Carima. Palatai Carima. Ya.
Palate itu kan terbagi. Terbagi Enggak enggak sih? sih, Hah? enggak terbagi. Beda Cuma Palate sama Carima. ya beda. Beda. Ya. Bahasa ugi muto teh konro. Manesta nih. Hah? Manesta kali nih. Maaf le bahasa ugi naku di Carima. Ya, Pakuro. Ah, Begitu sih. Oke. Sekarang udah tinggal di Udah tinggal di sini sih. Ini saya duduk di sini. Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, kuliah, sibukan, Kuliah sih belum. ngajar. Ya ngajar ya. Di ngajar di mana? Ngajarnya itu di Bogor. Bogor. Bogor di sebelah mana? Bogornya itu di mana itu? Di Cibinong. Cibinong. Nah, Cibinong itu lagi terbagi lagi Cibinong. Nah, Cibinong itu lagi Gunung Sindur. Gunung Sindur. Ya. Itu herannya saya kenapa Gunung Sindur dinamakan. Padahal saya cari-cari gunung kok nggak ada kelihatan. Padahal nggak ada gunungnya. Iya, nggak ada gunungnya. Ya. Penamanya Gunung Sindur itu Ya, saya ya, pusing. ya, ngajar apa? SD, SMP, SMA? Ya, tingkatan dasar. SD. Ya, Hmm. Ngajar pelajaran? pelajaran Islami. Nah, Slam, tim intelijen Bilala Podcast Ya. mencari-cari identitas narasumber kita. Itu tugasnya tim Tim Bilala ya. tim Bilala. Tim Bilala. Nah, identitasnya tuh ada saya baca katanya di Carima terus mondok terus ini. Saya mau tahu tuh cerita bisa masuk ke dalam pondok pesantren gimana dari Carima. Dari Carima ke pesantren dekat gak? Ya, jauh, agak jauh sih. Hah? Agak lumayan jauh. Lumayan jauh. Iya. Gimana tuh lumayan jauhnya gimana? Ada sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Ya, kalau jalan kaki itu ada 5 jaman. Bah, siapa juga yang mau jalan kaki? Ya, Nah, kalau jauh naik apa biasanya ke pondok? biasanya sih naik pesawat. Canda. Naik motor biasanya. Oh, naik motor. Kalau pulang mah naik mobil. Dari kecil udah masuk ke dalam pondok pesantren. Apa gimana? Ya habis selesai SD masuk Habis selesai SD masuk. masuk ke pondok. Nah, coba saya mau dengar dong. Semuanya teman-teman mau dengar cerita seorang Aslam. Gak usah cerita lah, masuk. kisah-kisahin aja gitu. Enggak, awal cerita masuk ke pesantren itu gimana? Apakah kemauan sendiri ataukah udah ada yang kenalin nih? Ada nih pesantren di sini di situ masuk gitu. Ya, Atau dari orang tua gimana? pertamanya sih tawarin dulu sama orang tua. Orang tua yang iya, yang nawarin. oh iya, pesantren kok nak Iya, gitu. amat nama pesantren nak gitu. Iya gitu Hah? sih. Yang bilang, masuk pesantren kau. Nah, Apa? Dia mau diikuti itu yang lain. Masuk pesantren bagus banget. anak yang paling pertama ente yang Eh, masuk ya pondok. saya yang pertama. Saudara berapa emang? Saudara itu ada 7. Anak ke? Anak ketiga. Jadi udah ada 2 yang udah lewat. Oh iya. Dan ente yang paling pertama untuk memutuskan masuk ke pesantren. Iya. Nah, gimana ceritakan awalnya bisa masuk pesantren? Awalnya itu cuma angan-angan dulu awalnya. Karena ada pertanyaan dari orang tua, Ya, mau masuk pesantren nggak atau mau lanjut di SMP? orang tua bilang, Ya, orang tua itu. mau masuk mau kau masuk pesantren atau mau kau lanjut SMP? Ya, gitu pertanyaannya. Nah, terus saya masih angan-angan, saya masih pikir-pikir. Nah, terus ada lagi kata-kata selanjutnya. Sepupu kamu ada yang udah masuk di sana. Udah Ada selesai. sepupu yang udah masuk di pesantren. Iya. Terus lanjut kata-katanya lagi tuh yang ngomong di pesantren itu cuman duduk-duduk doang, menghafal itu doang. Yang saya tahu, yang dia beritahu kepada saya. Nah, hal yang membuat ente tertarik untuk memutuskan, oh iya, saya nggak apa-apa masuk pesantren, saya mau dah, saya nggak apa-apa dah, gitu.
Saya Apa? tertarik itu pas ini, pas saya dengar-dengar di dalam satu kelas saya itu pas di SD, ada juga yang mau masuk pesantren. Oh, Mhm. berarti ngikut sama Ya teman. gitu sih awalnya ngikut, Hmm. itu lucunya itu saya ngikut dari saya sekolah dari TK itu sama-sama sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai sampai di Jakarta juga sama-sama, itu Oh, iya lucunya iya itu. iya 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 iya. Jadi awalnya Hal ikut-ikut yang doang. membuat untuk masuk ke pesantren gara-gara ada teman yang masuk juga, Ya itu, mendaftar juga di situ. ya itu yang pertama. Ada Terus nggak selain itu? Kalau misalnya saya melihat, "Oh, bagus ini pesantrennya. Ada ininya, ini, gitu-gitu." ya nggak ada sih, Ah? nggak ada. Saya cuman ini doang, awalnya itu doang yang diceritain sama emak saya gitu. Hmm. Lu masuk pesantren aja, sepupumu ada di sana." Hmm. Terus, katanya di sana ngaji doang kita kerja, nggak ada kerjaan apa lain. Kalau di kampung kan kerjanya traktor, ada juga yang Sangki. sangki, Hmm. ada juga bahasa lain itu yang Daripada Mas Sangki kok di Bolae, mending ah, masuk ke ya pesantren. itu Bahasanya begitu. bahasanya. Ada Hmm. juga, "Mak kampi kok di boleh atau masuk pesantren?" Gitu. Ah, iya Jadi iya iya. saya pikir dulu, Yang saya pikir matang-matang gitu. Oh iya, eh lebih baik saya masuk pesantren aja. daripada Mas Sangki ki Iya, capek makampi Bang. tedongi sapi, mending masuk pesantren Iya, gitu itu pikirannya. saya Iya iya pikirannya. iya iya. Terus masuklah itu. Ya masuklah. Nah, Mau nggak mau harus terus masuk. pas masuk apa namanya? First impression Oh ya, untuk seorang Aslam pas masuk ke pesantren gimana? gini lucunya itu pas saya masuk, itu saya emang di rumah itu mak saya itu apa gitu, baik banget gitu, apa, dibanding yang lain sih tapi ya Ah, lebih ya. maksudnya gimana? Itu emak saya itu, Hah? apa namanya, perhatian gitu sama saya, perhatian Perhatian. banget antara lain gitu. Di antara saudara-saudara ente Ya itu sebenarnya selalu itu diperhatikan yang bisa gara-gara, oh, anak saya disuruh pesantren. disuruh masuk pesantren gitu. Hmm. Jadi diperhatiin sebelum masuk pesantren, jadi diawasi setiap hari Iya iya biar iya iya. bisa masuk pesantren. Nah, jadi pas, Terus saya awalnya ke pesantren itu naik mobil sama emak, sama itu teman saya yang masuk pesantren juga, bareng itu bertiga naik mobil berangkat ke ini, ke 77. 77 pas sampai di sana itu, di asrama paling pertama saya tinggalkan itu ditinggal itu asrama haji apa namanya, Haji Nurung. pendapat pertama pas masuk pesantren gimana? Tadi yang Pendapat ya. pas masuk pesantren Wah, first impression-nya itu loh yang saya tanyakan tadi. itu mah nggak ada, saya cuman pas saya sampai sana, itu ada tertulis, "Di Darul Hufat, apa yang kamu cari?" Di situ Iya iya iya. terbayang pikiran saya, "Di Darul Hufat, apa yang kamu cari?" Jadi saya kenalnya kan sebelum saya masuk di pondok kan saya kenalnya 77, bukan Hmm. Darul Hufat. Ternyata pas saya sampai sana, ada tulisan di dinding, "Di Darul Hufat, apa yang kamu cari?" Jadi saya termotivasi di situnya. Nah, Jadi ya. Ya, bukan berjalannya waktu ada nggak kepikiran tentang, ah, saya mau pulang dah, saya nggak betah dah di pondok, kalau saya mending di rumah enak. itu mah waktu masih kelas 1 itu, Kelas 1 ya itu yang teman saya, apa rasa-rasa apa yang muncul ketika kelas eee, 1? itu masih rasa-rasa bosan gitu, Bosan, heeh, rindu sama orang iya, tua. kan masih pertama awalnya Hmm. jadi masih inilah, masih ada keinginan untuk ke rumah gitu, Ya kan masih ini ya, masih bocah, ya bocah jadi, pasti rasa-rasa nah untuk pulang itu berat kan. ya tahulah kalau bocah gimana. Hmm. Jadi yang Apa pendapat orang tua tentang mau ya nggak ada sih, cuman dia ini doang, sabar sabar sabar, sabar ya sabar itu. gitu? Terus ente gimana? Ya mau mau gimana lagi, terus sabar aja. Terus lama-lama kelamaan itu teman saya datang, itu mobil mobil teman saya datang, Hmm. masuk pondok langsung,
langsung singgah di depan ini, singgah di depan asrama saya, Ya. ya pas santri baru itu. Nah, jadi, teman saya itu masuk, kan udah mau pulang ceritanya kan. Mhm. Nah, masuk, itu udah mau ditutup sebenarnya itu pintu, tapi lama-kelamaan yang teman yang satu SD saya dari TK sampai SD, Mhm. itu masuk langsung dari mobil itu. Lucu banget saya lihat, tapi Buat saya nangis. pulang? Iya, buat pulang, buat kabur ceritanya. Nah. Tapi alhamdulillah sampailah, sampai selesai di akhir perjuangan, ya Iya selesai. iya iya iya. Sama saya. Saya itu pas waktu kelas 4 saya, mmm, ya kalau di luar ya kan satu SMA ya. Mmm. Nah, jadi pas saya kelas 1 SMA itu Nah, pikiran-pikiran. itu pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh faktornya apa? Gara-gara apa yang menimbulkan pikiran-pikiran begitu yang tiba-tiba muncul? Lah, kenapa harus kelas 4 bukannya dari kelas 2 kelas 3 Iya, kenapa betul. tiba-tiba? Itu saya berpikir juga sebelum saya berpikir matang buat berhenti itu, kenapa enggak ini berhentinya pas waktu awal saja ya? Mmm, Kenapa bukan iya, ya, itu saya berpikiran apa gitu. Jadi saya mau berhenti gara-gara ini, gara-gara yang tahfiz, tahu nggak tahfiz? ya Nah itu, ngapal. ya masalah penghafalan sih. Kenapa masalah tahfiz? Eee, Disuruh botak saya. Kenapa kenapa na botak? Hah? Eee, Gara-gara Biasalah, nggak menghafal? anak ini ya gitu. Gara-gara nggak mengolo ceritanya? Ya ndak mengolo saya, berapa kali itu. Buat teman-teman mengolo itu adalah menyetor hafalan, Iya, ya, menyetor hafalan, ya. Jadi, nggak nyetor hafalan. ndak mengolo Kak itu 3 kali ya 1 minggu. Jadi, Dibotak. itu hukumannya botak pada waktu itu. Jadi Jadi, saya disuruh masa gara-gara itu mau keluar dari bukan, pondok? be apa namanya, saya disuruh botak, tapi saya ini kan acaranya mau PLP, tahu PLP kan? Eee, Lomba pidato? Yang lomba Mmm, pidato. Itu mau acara PLP, nah, tapi saya disuruh botak. aduh Ma sayang sayang ya? Iya, sayang sekali kalau, saya botak pada waktu itu. Terus jadi Padahal botak? ya belum, Jadi botak? enggak, Nggak jadi? sempat saya ngelak sedikit lah, Mmm? nggak mau botak. Nah, situ saya mengelak, saya bilang nggak mau botak saya. Nggak mau botak? Heeh. Ibu itu bukan langsung ke ustadz saya Mmm. bilangnya gitu, Oh, sama teman-teman saya. nggak Kan mau botak begitu? kan pada waktu itu nggak langsung digunting kan. Iya. Nah, jadi nggak botak, nggak mau botak. Karena ada cara ini. Bagaimana, apa namanya, pengurus yang itu, yang memberi hukuman, gimana reaksinya? Ya marah sih. Marah? Ya namanya itu kalau ada hukuman terus nggak dijalankan kan marah. Karena Mhm. saya juga pernah jadi pengurus, Oh, iya. nah, jadi saya juga pernah Nah, merasakan. itu satu Mhm, kisah tentang ini. iya. Ada nggak pengalaman yang, nggak pernah bisa dilupakan gitu? Pengalaman sih banyak. Salah satu contohnya yang Mhm, wow, yang heboh, yang konyol misalnya. iya. Kira-kira ente apa nih seorang Aslam, apa yang bisa diceritakan dan nggak pernah dilupa? Pengalaman. Kalau cerita tentang pengalaman sih banyak sekali pengalaman, tapi, nggak tahu yang mana yang lengket dari otak. Mhm. Karakter Aslam di pondok itu gimana sih? Ya kalau karakter pondok sih, Pendiam, sayanya penyabar, diam, diam, taat? nyabar, taat, jadi nggak ada cerita yang bisa ini. Mmm. Jadi pengalamannya taat terus, jadi Ya ya. nggak belok-belok Termasuk gitu. orang-orang garis lurus ya? Ya garis-garis lurus, Ya, Shirathul Mustaqim gitu. ya 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 ya. Jadi, pusing yang mana harus dijelaskan di situ. Mmm. Kalau di masa-masa pubertas seorang santri kan biasa Ya, tuh ada pengalaman-pengalaman yang bikin 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 apa namanya, bikin
rusuh gitu. Iya, Oh, gitu. kalau itu yang ada tuh pernah waktu saya kan pengurus. Ah. Terus kan ini ustadz kan yang ini yang ngabdi gitu, yang ngabdi. Yang Hmm. ngabdi itu lagi itu pada masa-masa mau libur semua santri. Hmm. Jadi pengurus dikumpulkan. Nah, pada subuh-subuh itu Hmm. dikumpulkan pengurus. Ya. Ah, jadi kita kan sebagai anak-anak udah dewasa gitu, jadi anu lah, langgar-langgar Gengsi. dikit lah, ya gengsi lah. Gimana? Langgar-langgar dikit Oh, lah. belok Belok dikit. dikit. Nah, karena kan apa namanya? Waktu subuh-subuh habis sholat ini kan, habis sholat subuh, Ya. kita mau pada pulang semua. Dikumpulin subuh-subuhnya. Terus ente kemana? Ya, Tidur. itu semuanya teman-teman saya itu pada berpencar semua. Oh. Tapi ada juga sih yang kumpul. Nah, Nggak ada yang hadir. ada beberapa yang hadir. Oh, Nah, terus? Nah, itu pesan dia, kalau kamu apa namanya? Kalau teman kalian pada nggak hadir semua, saya apa namanya? Saya Cancel. hukum semua. Nah, jadi Cancel liburan. enggak cancel sih. Halo. Itu yang yang hadir itu pada dihukum semua. Terus yang nggak hadir nggak dihukum. Nah, kalau masalah hukuman, ada nggak hukuman yang paling wow, berat sekali buat kita, buat ente? Apa ya? Oh ini, hukuman paling berat itu ketika saya dihukum, para teman-teman saya itu yang pada melanggar kan, saya dihukum itu disuruh itu tutup botol terus disuruh isi bak sampai full. Pakai tutup botol itu hukuman paling berat banget, menjengkelkan sekali ya. Satu botol Iya garang. disuruh full kan itu bak, ya nggak full itu. Hmm. Berat banget Itu paling ini. menjengkelkan sekali. Oh iya. Ada lagi? Nggak ada. Ya, setahu saya itu dulu dah yang bisa saya sampaikan. Kalau angkat air dengan tutup botol gimana ya? Teng teng. Lucu banget gitu. Tapi menjengkelkan sekali. Iya. Itu sendiri. Ya ada 3 orang kalau nggak salah. Itu teman saya itu 3 orang. Iya. Kesan dan pesan buat teman-teman yang masih dalam proses atau enggak, bukan dalam proses, ingin proses masuk ke dalam pondok pesantren. Pesan saya sih ini perbaiki niat aja dulu sebelum Perbaiki melaksanakan sesuatu. Itu doang. Oh, itu perbaiki niat Ya. sebelum masuk. Kalau misalnya udah lulus pesantren, ada nggak pesan-pesan buat yang lain? Kalau itu apa namanya, tetap sabar menjalankan apa yang dijalankan pada saat itu. Iya. Itu prinsip. Ya, prinsip. Ya. Thank you, Slam. Ya. Mudah-mudahan bisa bincang-bincang kali ini bisa dapat menginspirasi apapun itu yang kita ucapkan pada malam hari ini. Malam hari Ya, ini. Iya, ini malam sih. Saya minum dulu ya. Oh, boleh. Kenapa di akhir minum? Kenapa nggak dari tadi minum? Ya. Untuk teman-teman kembali lagi, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya. Share juga. ya. Harus di-share. Iya. Ya, jadi share juga. Ya. Oke. Thank you. Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.